Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita sebagai umat manusia yang beriman. Allah berikan petunjuk, yaitu Al-Quran, agar kita tidak terombang-ambing. Tatkala seseorang tidak dekat dengan Al-Quran, maka kehidupannya akan gundah gulana, akan risau. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala sesuatu tatkala ditinggalkan akan menjadi rusak, ketika dibiarkan akan terbengkalai dan bahkan akan menjadi sampah. Kita memiliki handphone, rumah, kendaraan dan lain-lain akan rusak, bahkan akan menjadi sampah begitu saja tatkala kita tinggalkan. Akan tetapi ketika kita meninggalkan Al-Quran, bukan Al-Quran itu yang akan menjadi sampah, bukan Al-Quran itu yang akan menjadi rusak, tapi diri kitalah yang akan menjadi rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat ke-124, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'an, maka ia akan mendapati hidup yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan ketika dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar kelak, ia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mengapa? Karena semasa hidupnya ia seakan-akan buta, tidak mau melihat, tidak mau memperhatikan Al-Quran, apa yang di dalamnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan sejuta hikmah, sejuta pelajaran, sejuta keberkahan, sejuta kenikmatan yang tak terduga. Allahu Akbar. Pertama, Allah perumpamakan Al-Quran laksana roh, yang mana kita ketahui tatkala jasad tidak ada ruhnya, maka jasad itu akan wafat, akan mati, dan lama-kelamaan akan menjadi bangkai. Bisa dibayangkan, sebagus apapun pakaian kita, sebanyak apapun harta yang dimiliki, tatkala jasad itu sudah tidak ada ruhnya, maka sia-sia saja. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syura ayat ke-52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan kami turunkan Al-Quran, wahyukan Al-Quran kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruham min amrina. Ruh maksudnya adalah Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran laksana ruh dalam jasad kita. Tatkala seseorang tidak bersama Al-Quran, tatkala seseorang hamba, manusia, makhluk tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka bisa dibayangkan hidupnya seperti mayat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dan sebelumnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa itu Alkitab, yaitu Al-Quran maksudnya, walal iman, dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu nur. Masya Allah. Perumpamaan kedua, Al-Quran itu laksana nur. Allahu Akbar. Karena hidup ini sangat dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan. Banyak sekali hal-hal yang tidak jelas, syubhat. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita akan tersesat. Akan tetapi tatkala bersama Al-Quran, Allah akan berikan nur, yang mana nur itu akan membimbing kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang Allah ridhoi. Allahu Akbar wa ilillahil hamd. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Rasulullah Muhammad SAW membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dengan apa? Tentunya dengan wahyu Al-Quran. Allahu Akbar wa ilillahil hamd. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah, yang mana jika segumpal darah itu baik, maka baiklah manusia itu, akan terarah orang itu. Dan tatkala gumpalan itu buruk, maka buruklah orang itu, akan tersesat, terombang-ambinglah orang itu. Apalah gumpalan itu? Gumpalan itu adalah al-qalbu, hati. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil qulub tasda'ul hadid idza asabahul ma." Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kathratu dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini akan berkarat sebagaimana besi jikalau terus terkena air. Allahu Akbar. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang bisa menghilangkan karat itu? Apa obatnya? Maka Rasulullah pun menjawab,
kasratu dzikril maut, memperbanyak mengingat mati, dan watilawatul Quran, dan membaca Al-Quran, ataupun kasratu tilawatil Quran, memperbanyak tilawah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'bul Iman. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hati-hatilah hati kita ini tatkala tidak disirami dengan Al-Quran. Hati itu akan berkarat dan akan membuat orangnya pun susah berpikir, susah berbuat, bahkan akan tersesat. Apa yang ia akan lakukan, dia akan bingung, akan terombang-ambing. Bahkan bukan hanya seperti besi yang berkarat, akan tetapi lebih parah daripada itu apa? Seperti rumah yang akan roboh. Sebagaimana riwayat dijelaskan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa rawahu Darimi wal Hakim sahhahahu. Dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang tidak ada di dalam hatinya ayat-ayat Al-Qur'an, maka hatinya atau dirinya seperti rumah yang akan roboh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Allahu Akbar. Bisa dibayangkan, rumah yang akan roboh sebentar lagi akan binasa. Maka manusia, jikalau tidak ingin binasa, jangan sampai jauh-jauh daripada Al-Quran. Jangan pernah berpikir, saya belum bisa memahami Al-Quran. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran, walaupun membacanya tanpa memahaminya, akan Allah berikan ganjaran. Bahkan lebih hebat daripada itu, mendengarkannya saja. Allahu Akbar. Akan mendapat pahala yang luar biasa, akan mendapat pahala yang lipat gandakan, bahkan akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah. Ketika itu ada seorang anak murid yang bertanya kepada salah satu gurunya, "Wahai Syekh, aku belum bisa memahami Al-Quran. Apakah bermanfaat kepadaku bacaan Al-Quran ini?" Allahu Akbar. Maka Syekh itu memberikan keranjang yang banyak berlubangnya, kemudian diberikan pasir sehingga keranjang itu menjadi kotor. Diberikan kepada muridnya, "Wahai muridku, ambil keranjang ini, banyak lubang-lubangnya, Masya Allah, dan bawakan air dengan keranjang ini kepadaku." Jaraknya mungkin antara 5-10 meter. Allahu Akbar. Diambillah air itu menggunakan keranjang yang diberikan oleh Syekh tadi. Ternyata belum dibawa kepada Syekhnya, baru diangkat saja sudah terbuang airnya. Karena apa? Karena semua keranjang itu berlubang. Masya Allah. Karena kelelahan, murid itu mendatangi Syekhnya kembali dan bertanya, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku tidak bisa membawakan air kepadamu." Kenapa? Karena baru diangkat saja, air itu sudah merembes, sudah jatuh. Kenapa? Karena keranjang ini berlubang. Masya Allah. Maka Syekh itu pun tersenyum menjawab, "Wahai muridku, wahai anakku, lihatlah apa perubahan pada keranjang ini." Maka setelah diperhatikan, ternyata keranjang itu yang awalnya kotor sekarang menjadi bersih. Itulah manfaatnya Al-Quran. Walaupun kita belum bisa memahaminya, mungkin kita masih tahap belajar. Kita semua dalam tahap belajar. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa putus asa. Sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan mendapat ganjaran yang besar oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah perhitungan ketika memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Bahkan akan membersihkan hati kita dari karat-karat, dari noda-noda, dan akan mengokohkan diri kita seperti laksana gedung yang kokoh dan tangguh. Dan yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran ini kami turunkan dengan keberkahan-keberkahan. Allahu Akbar walillahil hamd. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran, wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah, niscaya engkau akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukankah yang kita cari selama ini hidup yang berkah? Apa itu berkah? Al-Imam As-Sun'ani menjelaskan dalam kitab Subulus Salam, syarah kitab Bulughul Maram, al-barakatu, berkah adalah an-nama wa ziyadatul khair, tumbuh
dan bertambahnya kebaikan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah anugerahkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah takdirkan kita menjadi orang-orang hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran, para hamalatul Quran, para hufadul Quran, dan Allah jadikan zuriat-zuriat kita, keturunan-keturunan kita, anak cucu kita semua menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran, hamalatul Quran, hufadul Quran, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.